IndiHome, dekatkan pengalaman. Untuk mengetahui kondisi terbaru di Kabupaten Pidijaya dan Aceh Tamiang, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan-rekan kami Faisal Rinaldi dan Wanasari. Kita pantau terlebih dahulu kondisi bersama dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Pidijaya. Faisal, selamat sore. Bagaimana update terbaru dari lokasi Anda? Ya, selamat sore Nadila, Romeda dan juga pemirsa. Untuk update terkini dapat kami mengabarkan yakni di Kabupaten Pidijaya atau tepatnya di Desa Wanyangcut atau di Kecamatan Merdu. Saat ini memang untuk kondisinya masih ditutupi oleh tanah yang kurang lebih setingginya 2 hingga 3 meter. Nah, kemudian informasi yang terbaru yang bisa kami sampaikan, Nadila, Andromeda dan juga pemirsa, untuk di sini memang sudah dibangun sumur bor yang akan digunakan untuk bisa menampung atau membuat tampungan air bersih untuk warga sekitar di sini. Karena memang itu yang dikeluhkan oleh warga sekitar adalah ketersediaan air bersih karena memang minim sekali di sini, Andromeda, Nadila dan juga pemirsa. Selain itu juga MCK di sini juga memang sangat-sangat dibutuhkan oleh warga khususnya di Desa Manyangcut ini. Kemudian dapat kami informasikan pula atau kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda bagaimana suasana atau situasinya di sini. Ini yang kami injak saat ini adalah bahwa memang terlihat seperti jalanan biasa. Namun Nadila, Andromeda dan juga pemirsa, perlu diketahui ini adalah tumpukan tanah yang tingginya kurang lebih sekitar 2 meter yang memang masih menutupi seluruh Desa Manyangcut di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Aceh ini. Untuk di bagian kiri saya, ini Anda bisa lihat melalui juru kamera kami, Junaidi, yang menunjukkan bahwa memang sejumlah rumah atau bahkan ratusan rumah masih terendam tanah dan juga bagian lumpur yang dibawa pada saat banjir bandang saat kejadian beberapa waktu yang lalu. Dapat kami informasikan pula memang untuk sisa tanah-tanah ataupun lumpur ini masih sangat sulit dibersihkan karena menumpuknya tanah-tanah dan juga tingginya tumpukan tanah yang ada di sini. Perlu saya sampaikan juga, Nadila, Andromeda dan juga pemirsa, untuk bagian atau material tanah tumpukan ini memang belum dibersihkan sama sekali. Tadi kami melihat ada beberapa warga yang justru membersihkan tumpukan tanah dan juga lumpur ini secara mandiri, menggunakan alat-alatnya sendiri, kemudian juga menggunakan tangannya sendiri, dan tidak ada satupun bantuan menggunakan alat besar atau eskavator begitu. Dapat kami perlihatkan juga, Nadila, Andromeda dan juga pemirsa, ini adalah pohon yang tumbang akibat terjangan banjir bandang. Anda bisa lihat sendiri betapa dahsyatnya banjir bandang yang melanda kawasan atau Kabupaten Pidijaya, tepatnya di Desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Pidijaya, Aceh. Di bagian kanan, saya akan perlihatkan juga kepada Anda, memang sekilas terlihat seperti aliran sungai. Namun ini adalah jalan menuju atau jalan sepanjang Desa Manyangcut yang memang saat ini sudah terendam air yang terlihat seperti aliran sungai. Bahkan untuk di bagian kiri sana, ini adalah sebenarnya beberapa pemukiman warga yang memang saat ini Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Sudah tertumbuk tanah setinggi 2-3 meter yang memang hanya menyisakan bagian atapnya saja. Untuk saat ini, Nadila, Andromeda dan juga pemirsa, yang tadi di awal informasi yang kami sampaikan bahwa yang memang atau yang sangat-sangat diperlukan untuk warga yang berada di sini adalah yang pertama, pasokan air bersih. Kemudian juga warga di sini juga membutuhkan tenda karena untuk tempat tinggal mereka sama sekali tidak bisa tinggal di tempat atau di hunian mereka karena ya Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Kemudian juga yang dibutuhkan oleh warga di sini adalah yang ketiga adalah MCK karena di sini kami pantau juga memang tidak ada MCK yang tersedia di sini. Itulah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sini selain bahan pokok atau makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah pasokan air bersih, MCK, dan juga tempat tinggal berupa tenda. Untuk sementara demikian, Nadila, Andro, kami kembalikan ke studio. Baik, dari Pidijaya kita bergeser untuk memantau situasi di Aceh Tamiang, Aceh bersama dengan rekan kami Wanasari. Wanasari, perkembangan terkini dari lokasi Anda, silakan.
Nadila dan pemirsa, kami memiliki data baru terkait ditemukannya korban jiwa meninggal dunia pada peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang persisnya 3 pekan lalu. Data sebelumnya yang menunjukkan jumlah korban jiwa meninggal adalah 58 orang dan data terbaru yang kami peroleh dari Pusat Informasi dan Data Tanggap Darurat di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu berkisar 66 jiwa warga Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi korban meninggal dunia. Selain itu juga terdapat data tambahan lainnya, diantaranya adalah kerusakan rumah yang sebelumnya jumlahnya berkisar 9 ribuan unit, kini juga mengalami peningkatan menjadi 11.707 unit rumah, dengan skala kerusakan bervariasi mulai dari rusak berat, ini merupakan jumlah terbanyak, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Dan untuk fokus dari penanganan atau pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang pasca dilanda banjir bandang, selain distribusi logistik juga menangani sekitar 200.000 warga yang harus tinggal di pengungsian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga memfokuskan pada pembersihan fasilitas umum seperti pusat pendidikan, sekolah-sekolah, dan rumah ibadah. Tujuannya adalah diharapkan di pekan ketiga ini aktivitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah dimulai walaupun belum seluruhnya dalam kondisi normal. Sementara untuk fasilitas umum lainnya seperti rumah ibadah, ini juga perlahan sudah mulai dibersihkan, terutama rumah ibadah yang berada di sepanjang jalan lintas Medan Aceh Tamiang ini mulai dibersihkan oleh personil TNI juga polisi dibantu dengan relawan. Dan untuk fasilitas rumah ibadah yang lokasinya berada di desa-desa ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena akses juga keterbatasan personil untuk membersihkan fasilitas rumah ibadah tersebut. Dan sejauh ini fokus lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang beserta pihak-pihak terkait adalah pemulihan sarana dan prasarana seperti penerangan yang hingga kini belum 100% berfungsi. Hanya sebagian daerah seperti wilayah ataupun di area dekat jembatan Kuala Simpang, ini beberapa penerangan jalan khususnya ini sudah mulai berfungsi. Sementara untuk penerangan di area permukiman warga maupun di pinggiran ataupun di perbatasan kota antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa ini sama sekali belum nyala. Nadila. Terima kasih Wanasari mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Tadi juga ada rekan kami Faisal Rinaldi mengabarkan dari PD Jaya Aceh. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.